Mana file gua? Loh, kok disk empty? Ke format semua ya? Wah, nge-crash nih parah. Ah. Ah. Halo, ketemu lagi dengan saya Yedija. Kita sekarang lagi ada di segmen belajar fotografi. Jadi aku akan bagiin tips-tips singkat untuk kalian bagaimana cara memaintain file kalian dengan baik. Coba sekarang ada berapa file yang ada di komputer kalian? Coba kalian hitung dari semua file itu ada berapa foto yang kalian simpen dari kamera kalian atau bisa juga dari handphone kalian. Ratusan, ribuan, ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan. Nah, gimana sih cara mengatur file itu semua? Let's find out. Nah, aku akan ngebagiin satu tips ini tentang backup dan pengaturan file, dan gue yakin banget ini akan menyelamatkan karir Anda suatu hari nanti. Jadi, gimana sih pentingnya backup dan workflow itu? Kalau disingkat, bisa dibilang mungkin workflow itu gimana cara aku mengatur file dari pertama kali aku motret sampai aku editing, aku simpan filenya, lalu aku delivery ke klien. Seperti itu. Dan kalau backup itu berarti aku mempunyai lebih dari satu copy filenya, sehingga itu akan menciptakan yang namanya redundancy, sehingga kalau ada terjadi apa-apa atau filenya korup gitu dalam software level, kita akan tetap aman dan tentram, karena itu yang paling penting. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu pertama kalian harus ngerti seberapa sih tingkat kalian membutuhkan safety backup atau safety net lah kalau bisa dikatakan seperti itu untuk file-file kalian. Atau kalian itu seorang perusahaan, company yang menyimpan banyak file klien, misalkan dalam seminggu, sebulan bisa sampai puluhan ratusan klien. Atau kalian sebagai hobi saja, yaitu ya kalian memang suka memotret dan ya kalian menyimpan file-file itu. Atau ya mungkin kalian bukan hobi, kalian orang biasa aja yang memang bukan fotografer tapi kalian suka ngejepret foto. Nah, itu semua ada tingkatannya masing-masing, dan seberapa pentingnya backup itu juga tergantung tingkatannya ini. Semakin kalian berhadapan dengan klien, apalagi dengan klien yang besar, itu menurut aku penting banget sih. Dan kalau background aku sendiri kan, aku selain fotografer kayak fashion, portrait gitu, aku juga main wedding. Dan dalam fotografer wedding itu, file klien itu menurut aku sangat berharga banget, karena itu momen mereka kan seumur hidup, dan bahkan sampai mereka tua pun berpuluh-puluh tahun pun sebisa mungkin kita jangan pernah ngebuang memori yang sudah pernah kita foto itu. Nah, menurut aku ada 3 level backup yang perlu kalian lakukan, yaitu yang pertama on location shooting. Nah, itu backup yang kalian lakukan ketika kalian ada di lokasi. Kalau kalian tahu beberapa kamera yang profesional itu mempunyai lebih dari satu slot penyimpanan. Biasanya ada 2 slot, misalkan kayak kamera yang sedang aku pakai ini 5D, itu ada 2 slot, yaitu SD card sama CF card. Nah, seperti itu. Nah, kalau aku lebih seringnya sih kalau misalkan aku lagi memotret kayak wedding atau event yang penting-penting yang memang nggak bisa diulang. Kayak dulu aku motret apa ya, kayak British Embassy aku juga pernah, wedding aku sering, terus event momen-momen yang nggak bisa diulang lagi, itu aku kebanyakan pakai 2 memory card itu. Jadi di memory card pertama aku set RAW JPEG, dan memory card kedua aku set RAW JPEG juga, dan dipastiin kedua memory card tersebut kalau bisa sih punya kapasitas yang sama dan kecepatan yang kurang lebih sama juga. Misalkan sama-sama 32 GB, 64 atau sama-sama 128 GB gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, backup di komputer. Nah, kalau backup di komputer itu, kalian juga jangan punya satu backup aja. Misalkan kalian harus punya lebih dari satu yang kalian simpen di
Misalkan ada di komputer kalian, terus habis itu ada di hard disk eksternal kalian, seperti itu. Jadi punyai lebih dari satu backup, itu yang level kedua. Dan yang level ketiga yaitu ini lebih ke penyimpanan long term, karena hard disk itu kan nggak selamanya akan baik. Mungkin umurnya bisa puluhan tahun mungkin bisa, tapi udah sampai 20-30 tahun gimana? Aku sih nggak yakin hard disk kalian bisa bertahan sampai puluhan tahun, apalagi kalau penyimpanannya kurang bagus ya. Nah, di level 3 ini kalian harus menyimpan di cloud menurut aku. Jadi cloud itu misalkan bisa Dropbox, Google Drive, atau Microsoft tuh ada OneDrive, Adobe juga punya. Sekarang banyak sih yang ngeluncurin program cloud seperti itu. Nah, itu menjadi backup terakhir kalian untuk penyimpanan long term selain yang kalian punyai di komputer kalian. Nah, aku akan nge-breakdown 3 level backup tadi. Yaitu yang pertama, ketahuilah kan seperti tadi alat penyimpanan kalian. Itu kalian harus pastiin kalian punya memory card yang kredibel, yang bagus juga, supaya penyimpanan kalian itu aman dari segala kejadian yang bisa terjadi di lapangan, seperti itu. Terus pastiin itu juga kalian simpan di tempat yang baik sehingga tidak dicuri orang, atau misalkan jatuh kena hujan atau seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian bisa menyimpan di komputer itu sendiri. Kalau aku mempunyai beberapa hard disk dan SSD yang aku gunakan, yaitu ini SSD yang aku biasa gunakan buat penyimpanan. Terus ini hard disk 2,5 inch. Aku yakin kalian banyak yang punya seperti ini. Atau satu lagi hard disk yang gede seperti ini, 3,5 inch. Ini kalian akan ngebutuhin power untuk nyalain ini, dan ini memang nggak terlalu portable, tapi kapasitasnya besar untuk hard disk ini. Itu untuk backup yang kedua. Dan yang ketiga untuk Google Drive atau Dropbox, itu kalau bisa sih saran aku kalian langganan aja yang paket unlimited, atau mungkin ada berapa tera seperti itu menurut aku worth it banget sih. Meskipun harganya mungkin ya itu relatif sih, ada yang bilang mahal, ada yang bilang nggak terlalu mahal atau gimana, tapi data kalian itu lebih penting menurut aku daripada uang yang kalian gunakan untuk membayar hard disk itu. Dan semuanya itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kalian sih. Kalau kebutuhan kalian sebagai profesional fotografer yang banyak berurusan dengan klien, menurut aku sih itu penting banget. Cuman kalau ya sekedar hobiis gitu, mungkin kalian nggak perlu yang sampai berapa tera gitu. Kalian bisa menyimpan yang free aja, itu biasanya udah dapat bisa beberapa giga gitu sih. Nah, kalau aku sendiri nih pengalaman, aku itu udah punya foto. Kemarin aku sempat sortirin semua, itu bisa sampai 400-500an ribu foto, dan ya itu gede banget sih. Kan aku nggak mungkin menyimpan itu di satu tempat aja kan, itu pasti harus aku simpan di beberapa tempat, dan juga aku punya backup. Nah, sekarang ada dua yang harus kalian perhatiin, yaitu pertama, kalian bisa manajemen file sendiri. Itu kalian bisa melalui software. Software itu misalkan bisa Lightroom. Yang aku tahu Lightroom sih yang aku gunain sekarang, itu untuk cataloging foto-foto kalian. Jadi kalau di Lightroom itu kalian bisa sortir, misalkan via tanggalnya, berapa lensa yang kalian gunakan seperti apa, atau kamera yang kalian gunakan yang mana, itu bisa langsung kelihatan semua di Lightroom. Lightroom itu bisa membaca metadata dari foto kalian. Nah, kalau kalian cuma simpan di komputer kan mereka nggak bisa ngebaca seperti itu. Atau kalau kalian misalkan pengguna Apple, kalian juga bisa pakai sistem Apple Photos. Cuman itu kurang efektif kalau fotonya dari SLR. Lebih efektif kalau foto-fotonya misalkan dari handphone atau dari Apple device yang kalian punya, itu bisa di-sync langsung ke software itu. Dan itu software sih menurut aku smart banget sih, dia bisa menemukan wajah-wajah, terus kelihatan itu GPS-nya, motretnya foto di mana aja, dan masih banyak fitur-fiturnya di Apple Photos itu.
Kalau aku sendiri sih personally lebih sering pakai Lightroom. Nah, itu tadi yang software system management. Terus ada juga kita bisa manual system management. Nah, aku sendiri lakuin dua-duanya, yaitu dari sistem softwarenya sendiri aku pakai Lightroom untuk katalog fotonya, dan aku juga manual sortirin foto. Biasanya sih aku sortir foto itu berdasarkan tahun, bulan, tanggal, lalu aku memberikan nama projectnya. Nah, di dalam project itu baru aku bisa bikin folder lagi, misalkan foto, video, atau ini foto JPEG, foto RAW, dan sebagainya. Kalian bisa lihat contohnya di sini yang aku biasa bikin seperti itu. Itu kalian harus, kalau bisa sih dua-duanya kalian lakuin ya, karena di yang manual itu kalian bisa backup juga. Jadi di cloud yang kalian miliki itu bisa rapi filenya, kalau kalian butuh nyari file bisa ketemu. Dan di software level itu kalian bisa mencari foto yang kalian butuhkan secara cepat. Misalkan ada orang minta, tolong dong kasih gua foto wedding, contoh-contoh foto wedding kiss. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kalian udah kelompokin di Lightroom, kalian nggak perlu tuh nyari dari satu folder A, nanti mana sih foto wedding kiss yang mana, terus B wedding kiss yang mana, C kan kelamaan. Kalau di Lightroom kalian udah rapi katalognya, itu kalian bisa langsung sortir itu semua seperti itu. Nah, sekarang ini aku akan ngebagiin ke kalian gimana cara aku sendiri untuk mengatur file tersebut. Yang pertama yaitu aku lakuin memotret. Seperti yang aku udah cerita tadi, memotret aku pakai dua memory card, sehingga di memory card 1 dan 2 ini mempunyai isi yang sama. Nah, setelah aku pulang dari memotret, yaitu aku masukin ke komputer kan. Nah, komputer ini biasanya aku nggak pernah nyimpen file di komputer, aku langsung direct ke harddisk eksternal aku yang seperti ini, yang bentuknya gede ini, karena ini aku nggak bawa-bawa kemana-mana. Dan semua file yang ada di memory card itu aku copy ke dalam harddisk itu. Nah, setelah copy ke dalam harddisk itu, gimana untuk mengeditnya? Nah, untuk mengedit aku udah sedia yang SSD ini tadi. SSD ini aku bawa kemana-mana untuk aku ngedit. Biasanya aku ngedit kan kalau saat ini lebih sering di laptop. Jadi aku bisa ngedit dimanapun. Jadi file yang ada di memory card tadi aku juga copy ke SSD ini. Dan kenapa aku pilih SSD? Karena pertama ini kecil, ini ringan, dan ini shockproof, anti jatuh, ini aman banget. Terus kecepatannya tinggi dibandingkan harddisk. Harddisk itu menurut aku lambat banget sih kecepatannya. Itu cuman buat penyimpanan aja, cuman kalau buat kerja sih aku nggak recommended sih. Setelah selesai aku ngedit foto, bisa di laptop atau di iMac itu aku langsung copy file yang udah aku edit itu ke dalam Google Drive dan ke harddisk yang besar ini lagi. Nah, jadi finish file sama raw file itu ada semua di sini. Terus setelah itu semua selesai, nah apa yang ada di harddisk itu aku langsung backup ke cloud. Kalau aku sendiri pakainya Google Drive yang unlimited, sehingga aku aman. Kalau aku butuh file, aku bisa ngambil di sini, atau aku lagi di luar kota, aku bisa ambil di cloud. Misalkan aku nggak ada harddisk ini, atau kalau buat pergi-pergi yang moving itu kan rawan jatuh atau rawan hilang atau rawan korup, karena itu kan filenya moving terus. Nah, itu aku selalu pakai yang SSD ini buat edit foto seperti itu ya. Jadi itu tips dari aku. Kalian boleh mengikuti workflow aku, boleh enggak. Kalau konteksnya aku sendiri sebagai profesional, dan aku punya beberapa klien yang file raw-nya aku sendiri masih simpan semuanya bahkan dari 10 tahun yang lalu. Dan aku harap ini bisa menyelamatkan kalian di kemudian hari, karena bencana tidak ada yang tahu. Bisa kita sakit, bisa kita filenya korup, laptop dicuri, rumah kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu hal itu kapan terjadinya. Backup ini akan menyelamatkan kalian. Oke, segitu dulu. Kalau kalian ada yang perlu kalian bisa komen di bawah. Kalian nggak setuju, komen di bawah. Berantem aja di bawah boleh. Subscribe, like,
sama share, bagikan video ini ke teman kalian supaya bisa menyelamatkan teman kalian juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.